Bab 11. Catatan sejarah kelam. Selesai sholat zuhur, Ayas bingung mau kemana. Mau pulang ke apartemen masih siang, dan ia sudah merasa tidak nyaman lagi ke apartemen. Mau jalan-jalan, tidak ada rencana yang matang. Dia selalu melakukan aktivitas dengan rencana yang jelas dan matang. Mau ke MGU, ia tidak tahu mau apa persisnya di sana kalau Dr. Anastasia mungkin sudah tidak di tempatnya dan ruang Profesor Tomsky sudah tidak boleh dibuka. Setelah berpikir beberapa saat, yang paling baik menurutnya adalah pergi ke MGU dengan syarat ruangan Profesor Tomsky boleh ia gunakan sampai malam. Untuk memastikan hal itu, ia bertanya kepada Dr. Anastasia lewat telepon. Maka tanpa membuang waktu lagi, ia langsung mengontak Dr. Anastasia. Saat itu Dr. Anastasia sudah sampai di apartemennya. Dokter muda itu sudah ganti pakaian santai dan sibuk menulis paper yang ia persiapkan untuk menjadi pembicara seminar internasional di kota Praha. Halo Dr. Anastasia, apa kabar? Sapa Ayas begitu telepon di seberang diangkat. Ia menyapa Dr. Anastasia menggunakan bahasa yang sangat formal. Aku baik-baik saja. Siapa ini? Jawab Anastasia sambil terus mengetik dengan jari-jari tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang ponsel menempelkan di telinga kirinya. Saya Ayas, dokter. Ah, ini kamu ya? Bagaimana pundak kirimu? Jawab Anastasia antusias tapi lembut. Ia langsung berdiri meninggalkan laptopnya dan menuju ruang tengah. Ia senang sekali mendengar suara Ayas. Baginya suara Ayas seumpama oase di padang Sahara bagi para pengelana. Sudah baik, ada orang Indonesia di kedutaan yang bisa membetulkan letak tulang yang salah dengan mengurutnya. Oh, hebat orang itu ya. Saya beruntung ketemu dia, jadi tidak perlu dibawa ke medical center. Saya ikut senang. Hei, kenapa kau nelpon saya? Ada yang bisa saya bantu, Ayas? Selidik Anastasia penasaran. Dokter Anastasia masih di kampus. Saya sudah pulang, sudah sampai di apartemen 1 jam yang lalu. Padahal saya berharap dokter masih di kampus, tapi tidak apa. Saat ini saya sedang bersiap mau ke kampus. Apa ruangan Profesor Tomsky masih bisa saya gunakan sampai malam? Maaf. Oh bisa. Kau datang saja. Bibi Perlova masih di sana. Dia pulang pukul 7 malam. Kunci ada padanya. Kau bisa memintanya. Kau juga bisa minta buatkan teh hangat kalau mau. Baik, terima kasih dokter. Ya, ada hal lain yang perlu bantuan saya lagi? Tanya Anastasia separuh basa-basi, separuh mengulur-ulur pembicaraan. Tidak, itu saja dokter, terima kasih. Jawab Ayas datar. Baiklah, sama-sama. Setelah mengetahui Ayas akan ke kampus, Dr. Anastasia sebenarnya ingin pergi juga ke sana. Ia merasa akan lebih nyaman menulis paper di ruang Profesor Tomsky sambil bisa diskusi dengan Ayas. Tapi lagi-lagi ia merasa jika ia pergi ke kampus itu berarti ia telah merendahkan harga dirinya sendiri. Ayas pasti akan bertanya dalam hatinya, kenapa Anastasia menyusul ke kampus padahal sudah pulang ke apartemen? Karena berpikiran seperti itu, Dr. Anastasia mengurungkan niatnya pergi ke kampus. Ia berharap Ayas besok juga ada di kampus. Sementara Ayas, setelah ia memastikan dirinya bisa menggunakan ruangan Profesor Tomsky sampai malam, ia merasa menemukan jalan yang lurus dan indah. Ia undur diri pada Pak Joko Santoso, lalu berjalan cepat menuju stasiun Tetriakosvaya. Dari Tetriakosvaya, ia meluncur mencari jalur metro yang mengantarkannya sampai ke stasiun metro Universitet. Sampai di kampus, ia langsung bergegas ke ruangan Profesor Tomsky. Di lorong, ia berpapasan dengan banyak mahasiswi yang asik bercanda gurau. Ada juga di antara mereka yang menyapanya dengan nada agak menggoda. Ia hanya melambaikan tangan dan tersenyum pura-pura tidak mengerti bahasa mereka.
Di antara mereka, ada mahasiswi yang wajahnya paling cemerlang di antara yang lain. Rambutnya yang hitam, ia potong pendek seperti gaya Demi Moore dalam sebuah filmnya tahun 90-an. Mahasiswi berwajah cemerlang itu juga ikut-ikutan seperti teman-temannya. Dengan nada bergurau, mahasiswi itu menyapa, "Hai tampan, kau sudah punya pacar?" Ayas terus berjalan dengan sama sekali tidak menghiraukan gurauan gadis-gadis yang sedang usil itu. 10 menit kemudian, ia sudah sampai di depan ruangan Profesor Tomsky dan Bibi Perlova sudah menunggu di sana. "Bibi menunggu saya?" tanya Ayas penasaran. "Iya, ini kuncinya," jawab perempuan tua berkerudung kosnika putih sambil menyerahkan kunci ruangan. "Bagaimana Bibi tahu saya mau ke sini?" tanya Ayas penasaran. "Dr. Anastasia baru saja menelpon. Dia yang memberitahu, dan dia memintaku untuk menunggumu di sini," jelas Bibi Perlova sambil membetulkan letak kacamatanya yang kecil pundar tapi agak tebal. "Terima kasih Bibi Perlova. Rencana kau mau sampai jam berapa?" "Bisa jadi sampai jam 11 malam Bibi." "Baik, biar aku beritahu bagian keamanan." "Oh ya, kau mau teh panas?" "Boleh Bibi." "Baik, tunggu 10 menit." Ayas membuka ruangan khusus Profesor Tomsky itu. Ia copot sepatunya, melepas paltonya dan meletakkannya pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu menyalakan lampu dan pemanas ruangan. Nampaklah sebuah ruangan yang didesain indah dan segar. Ruangan yang rapi dan membuat betah para pecinta sejarah untuk berlama-lama di dalamnya. Ruangan yang didesain dan ditata langsung oleh tangan dingin Profesor Abraham Tomsky. Ayas meletakkan tas ranselnya di dekat sofa, lalu merebahkan badannya ke sofa sejenak. Pundak kirinya masih sedikit nyeri, tapi sudah sedikit nyaman. Ayas merasa punggungnya begitu nyaman menyentuh sofa yang berbusa itu. Ia memejamkan matanya, mengistirahatkan syaraf-syarafnya. Tak terasa ia langsung terlelap. Ia sama sekali tidak sadar ketika Bibi Perlova datang membawa secangkir teh panas. Ayas terbangun ketika ponselnya melengking-lengking. Ia memang memasang alarm pada ponselnya untuk menandai datangnya waktu sholat. Ayas bangun tergagap. Ia langsung sadar, ia ada di ruang Profesor Tomsky. Di atas meja ada secangkir teh yang sudah dingin. Berarti ia terlelap cukup lama. Ia seruput teh itu, lalu berwudu dan menegakkan sholat. Ayas rukuk dan sujud di ruangan itu dengan penuh rasa khusyuk dan menyatu dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ayas menyalakan laptopnya, ia nyalakan ayat suci Al-Quran yang dibawakan dengan tartil dan indah oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Suara muratal itu ia nyalakan pelan, dalam batas yang tidak terdengar dari luar ruangan. Rencana Ayas kali ini adalah membaca sejarah Rusia kontemporer, terutama sejak masa-masa akhir Kekaisaran Tsar di Rusia, lalu runtuhnya Kekaisaran Nicholas Romanov, Tsar terakhir Rusia di tangan Lenin. Lalu Lenin membentuk Uni Soviet, kemudian masa pemerintahan Stalin sampai akhir pemerintahan Stalin. Ayas melihat buku-buku referensi induk yang dikoleksi oleh Profesor Tomsky. Ia mengambil buku sejarah Rusia berjilid-jilid. Ia teliti sebentar, lalu ia mengambil satu buku yang menulis kejadian sejarah yang ingin ia baca. Ia lalu mengambil buku yang menulis biografi Lenin dan Stalin. Ia membawa 3 buku lalu duduk di sofa sambil terus membaca dengan diiringi ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ia merasa sangat nyaman berada di ruangan itu. Suasananya begitu bersih dan ilmiah. Setengah jam kemudian, Ayas diliputi rasa mencekam yang dalam. Buku sejarah itu seolah layar bioskop yang lebar. Di sana, Ayas melihat berbagai macam peristiwa yang mencekam dan tragis dalam catatan perjalanan sejarah umat manusia. Ia masuk ke zaman Lenin dan Stalin. Dengan didasari ideologi komunis yang digagas oleh Karl Marx dan dengan slogan tanah, roti, dan perdamaian, Lenin menggerakkan partai Bolshevik yang radikal untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan Rusia dengan kekerasan. Pemberontakan pertama gagal.
Lenin merasa kekerasan yang digunakannya belum maksimal. Maka pada bulan November 1917, pemberontakan kedua dilancarkan dengan kekerasan yang lebih maksimal dan total. Lenin menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kegilaan ideologi komunisnya. Lenin lebih keras lagi dari Karl Marx. Jika Karl Marx hanya mengisyaratkan perlunya kediktatoran proletariat sekali saja, Lenin berbeda. Lenin mempraktekkan kediktatoran total untuk melanggengkan pemerintahan komunisnya. Kekerasan berdarah terus terjadi di Rusia yang berubah menjadi Uni Soviet saat itu. Keluarga Tsar Nicholas Romanov dibantai habis oleh kaum komunis pengikut Lenin dengan cara yang keji. Keluarga Tsar dan pengikutnya yang disekap di pegunungan Urai dibangunkan di tengah malam, lalu dibawa ke gudang di bawah tanah. Mereka ada yang dibayonet dan dipukuli sampai mati. Kaum perempuannya diperkosa lalu dicincang. Tsar sendiri dan keluarganya dicincang, disiram bensin dan dibakar hidup-hidup, lalu dilempar ke sumur bekas tambang. Tak ada keturunan Tsar yang tersisa. Tragedi kemanusiaan maha kejam benar-benar terjadi berkali-kali waktu itu. Nyawa manusia tak ada harganya. Kaum perempuan tak ada nilainya. Siapa yang berani menentang Lenin bisa dipastikan binasa dalam kondisi mengenaskan, mati dengan jasad tanpa rupa. Di tangan Lenin, wajah jahat asli komunis betul-betul menampakkan wujud aslinya. Kekerasan, kekejaman, dan kebengisan adalah ciri utama rezim komunis Lenin. Bagi Lenin, ide tentang kediktatoran sesungguhnya lebih penting daripada politik ekonomi negaranya. Mempertahankan kekuasaan adalah tujuan utamanya, dan atas nama kekuasaan, ia bisa menghalalkan segala cara, membantai, membunuh, dan mencincang penentang-penentangnya sampai habis tak tersisa adalah jalan pertama dan utamanya. Sangat bengis, kejam, mengerikan, biadab, dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Ya, ciri pokok pemerintahan Lenin yang kemudian dipertahankan para penerusnya yang komunis dan pemerintahan komunis manapun di dunia adalah pemerintahan diktator yang total, yaitu teknik mempertahankan kekuasaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan cara yang ada. Semua lembaga dan perangkat yang ada di dalam negara harus dikontrol dan diawasi dengan detail. Jika ada yang berbeda dengan pemerintah, harus ditumpas habis-habis sampai ke akarnya. Di negara itu tidak ada yang boleh mengatur kecuali negara, dan negara diatur oleh pemimpin utama. Di negara itu bahkan tidak boleh ada Tuhan, karena yang jadi Tuhan yang mengatur dan mengendalikan rakyat, dan semuanya adalah sang pemimpin negara. Pemimpin negara lah yang menentukan kaya dan miskinnya bawahannya. Bahkan sang pemimpin negara lah yang menentukan si A harus mati dan si B boleh hidup. Itulah yang diterapkan oleh Lenin dan kemudian diikuti oleh negara-negara komunis lainnya. Ya heran, sejak Lenin memegang kekuasaan, selama dia hidup, tidak ada satu negara komunis di dunia ini yang dapat digulingkan setelah merebut pemerintahan. Saat itu, teori kediktatoran total benar-benar dijalankan oleh Lenin tanpa boleh kendor sedikit pun. Kelemahan Lenin pasti ada. Hanya saat itu Lenin mampu sedemikian ketat menjaga kelemahannya. Lenin benar-benar nyaris mirip Fir'aun dan Namrud, bahkan lebih. Ya, ia lebih kejam daripada Fir'aun dan Namrud. Lenin yang sombong, angkuh, kejam, dan maha bengis itu akhirnya mati digerogoti penyakit. Kediktatorannya tidak sanggup melawan kuman penyakit. Lenin mati dan digantikan oleh diktator baru yang mewarisi seluruh ide Lenin, bahkan jauh lebih diktator dan lebih kejam. Pengganti Lenin adalah Stalin. Ayas membaca banyak pembantaian mengerikan yang dilakukan Stalin demi menjaga kekuasaannya. Jutaan nyawa manusia melayang di ujung telunjuknya. Ada banyak catatan sejarah yang menulis kekejaman tokoh komunis psikopat ini. Saat Stalin berkuasa, ia banyak melakukan penangkapan terhadap ratusan bahkan ribuan orang di berbagai daerah seantero penjuru Soviet. Mereka yang ditangkap, diikat dan dibawa ke tempat-tempat interogasi yang telah dirancang rapi. Stalin banyak belajar dari Lenin. Ia mengadopsi hampir semua cara Lenin. Hanya saja Stalin lebih gila lagi dalam melaksanakannya. Ia lebih psikopat ketimbang Lenin. Stalin yang berarti raja lebih keras dan lebih diktator dari Lenin.
Penangkapan besar-besaran warga Soviet yang tak bersalah itu merupakan bahagian awal kejahatan mesin teror Stalin. Tujuan mesin teror itu bukan sekedar untuk menghancurkan orang-orang yang dibidik, namun lebih dari itu, untuk meremukkan mereka, menghina mereka, dan memaksa mereka untuk mengakui diri mereka sebagai musuh masyarakat. Dan setelah mereka mengakui hal itu, maka Stalin bebas melakukan apa saja pada mereka. Stalin menggunakan berbagai macam jenis kekuasaan dan penyiksaan guna mempertahankan rezim komunisnya. Cara Stalin itu dikenal sebagai pengaruh metode fisik yang dijalankan Stalin sejak tahun 1937. Stalin menyiapkan badan polisi rahasia yang dikenal dengan NKVD untuk menyiduk siapa saja yang dicurigai. Setelah diciduk, orang yang dicurigai itu lalu diinterogasi dengan cara menyiksanya sampai mau menuruti kemauan sang penyidik. Orang-orang yang pernah disiksa oleh rezim Stalin dan akhirnya bisa lolos menceritakan bentuk-bentuk penyiksaan yang sangat biadab. Di bawah tekanan penyiksaan interogasi rezim Stalin, orang-orang yang tidak bersalah terpaksa harus mengakui kesalahan yang tidak mereka lakukan. Setelah mengakuinya, seringkali mereka tetap dibinasakan. Karena sadisnya penyiksaan, mereka lebih memilih segera mati daripada menderita penyiksaan berkepanjangan. Catatan-catatan sejarah menulis yang terjadi pada waktu itu, penyidik NKVD menyiksa tahanan selama beberapa jam. Penyidik yang kejam bahkan sampai meremukkan tubuh tahanan. Mereka menimpakan berbagai macam siksaan kepada tahanan, mematahkan tangan atau kaki, mencabuti kuku, memanggang korban dengan besi menyala, bahkan sampai memotong alat vital segala. Sungguh biadab dan mengerikan. Kisah mengerikan yang terjadi pada masa itu adalah kisah anak gadis Alikhanova. Kisah nyata yang ditulis di banyak buku di dunia. Disebut di sana bahwa anak buah Stalin pernah mengambil anak gadis yang berusia 16 tahun ke tempat investigasi dan memperkosanya di hadapan sang ayah. Setelah itu anak gadis itu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Dan sang ayah dipaksa menandatangani seluruh pengakuan keji bahwa anak gadisnya telah dibebaskan dari tahanan, namun tewas karena melindaskan diri pada kereta api. Korban yang meninggal akibat kekejaman Stalin tercatat sebanyak 20 juta orang. Namun versi lain menyebut korban yang tewas selama Stalin berkuasa antara 40 sampai 50 juta orang. Pendapat terakhir oleh sebagian ahli sejarah dianggap mendekati kebenaran, jika diperhitungkan juga dari korban yang tewas karena keterlibatan Soviet dalam Perang Dunia Kedua, yang sebagian besarnya adalah rakyat sipil biasa di samping juga para tentara. Tidak kurang 46 juta rakyat Eropa tewas dalam Perang Dunia Kedua, dan 60% dari jumlah itu adalah penduduk Uni Soviet yang dijadikan tumbal oleh Stalin. Tak kurang 20.000 rakyat sipil dikorbankan oleh Stalin sebagai tameng hidup untuk mempertahankan dua kota, yaitu Leningrad dan Moskow dari serbuan Hitler. Ayas membaca satu catatan sejarah. Ketika tentara Soviet memasuki Jerman, tak kurang dari 2 juta perempuan diperkosa oleh tentara Uni Soviet, dan itu menjadi pemerkosaan terbesar dalam sejarah kebiadaban umat manusia di muka bumi. Dan yang paling bertanggung jawab atas kebiadaban itu tak lain adalah Stalin. Sebab telunjuk Stalin lah yang memerintahkan tentaranya untuk melakukan tindakan-tindakan biadab itu. Setiap mengenang Perang Dunia Kedua, sebagian warga Rusia memandang Stalin sebagai pahlawan yang berperan besar dalam mengalahkan Nazi Jerman. Bahkan mereka sangat membanggakan Stalin yang tanpa bantuan sekutu dapat melibas Nazi Jerman. Namun sebagian yang lain menolak pandangan itu. Mereka menganggap Stalin memiliki kesalahan besar dalam Perang Dunia Kedua. Korban yang mati sia-sia di tangan manusia baja itu terlalu besar. Stalin akhirnya mati tiba-tiba. Ada yang mengatakan ia mati karena virus yang menyerang otaknya. Ada yang menyebutkan ia mati karena diracun. Berbagai macam sebab, tapi kematian itu tetaplah kematian. Dan siapapun, sekuat apapun tentara yang mengawalnya, akhirnya akan mati juga. Tak ada yang bisa lolos dari kematian. Stalin mati dengan meninggalkan catatan kelam dalam sejarah peradaban umat manusia. Ayas merasa sangat lelah membaca sejarah kelam yang ditorehkan Lenin dan Stalin di atas kanvas kehidupan. Ia bisa membayangkan betapa susah hidup di zaman itu, khususnya betapa susah hidup sebagai seorang muslim di zaman itu.
zaman ketika manusia tidak boleh mengakui adanya Tuhan. Semua harus ikut satu ideologi, yaitu komunis. Ayas langsung teringat peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat PKI di Indonesia. Pemberontakan tahun 1948 dan 1965. Pada pemberontakan PKI 1948 di Madiun, tidak sedikit umat Islam yang dibunuh, dibantai, dan dicincang dengan cara keji PKI. Dan pada pemberontakan G30S PKI, para perwira tinggi TNI diculik dan dihabisi. Sebelumnya PKI telah lebih dahulu melakukan pembantaian dan intimidasi di mana-mana. Bahkan kakeknya yang hanya petani miskin dan seorang imam musala di kampungnya juga tak luput dari pembantaian PKI. Menurut sumber cerita ibunya, kakeknya digorok lehernya oleh PKI saat melakukan salat subuh berjamaah dengan beberapa orang kampung. Tak hanya kakeknya, seluruh jamaah salat subuh di musala kakeknya juga dibantai tanpa sisa oleh PKI. Ibunya sendiri yang saat itu belum genap berusia 7 tahun bisa selamat karena ia pas kebetulan lagi menginap di rumah Pak D-nya yang terletak di kampung sebelah. Allah masih menyelamatkan ibunya dari kebiadaban PKI. Jika tidak, Ayas pasti tidak akan lahir ke muka bumi ini. Ayas merinding mengingat cerita ibunya itu. Tak hanya menyelamatkan ibunya, Allah juga menyelamatkan Indonesia. Pemberontakan G30S PKI digagalkan oleh rakyat Indonesia. Jika tidak, Ayas tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Indonesia. Mungkin Indonesia akan mengalami sejarah yang lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh Lenin dan Stalin di Uni Soviet. Jika korban kekejaman Stalin sampai 20 juta, mungkin bila PKI berkuasa, jumlah manusia yang dibantai bisa 2 kali lipatnya. Sebab metode Stalin telah menjadi inspirator bagi hampir seluruh penguasa komunis dimanapun di dunia, termasuk PKI. Yang alhamdulillah atas izin Allah tak bisa menggulingkan NKRI. Pol Pot yang sangat kejam itu juga seorang komunis yang ketika berkuasa meniru apa yang dilakukan Stalin. Pol Pot adalah bukti bahwa ideologi komunis bisa merubah secara radikal manusia yang berbudi halus menjadi manusia yang buas tidak berperi kemanusiaan. Pol Pot sebenarnya adalah seorang guru yang dikenal halus budi, tapi setelah ideologi komunis masuk ke dalam otaknya dan teori Stalin mengalir ke dalam darahnya, jadilah ia manusia yang terkenal kejam. Sejarah mencatat ia telah melakukan pembunuhan massal di Kamboja. Ratusan ribu umat manusia mati karena kekejaman Pol Pot yang kata seorang Kamboja kala itu, dan dewa-dewanya tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Alarm di ponsel Ayas melengking-lengking. Ayas harus salat maghrib. Ketika hendak takbiratul ihram, hatinya bergetar hebat bahwa ia bisa salat dan sujud di ruangan seorang guru besar Universitas Negeri Moskow adalah nikmat yang agung dari Allah. Sebab itu adalah hal yang mustahil ia lakukan jika hidup di zaman Stalin. Di zaman Stalin, bahkan rektor Universitas Negeri Moskow yang bernama Andrei Vyshensky dipilih Stalin untuk menjadi ketua pengadilan yang bertugas mengadili orang-orang yang akan dihabisi oleh Stalin. Rektor MGU saat itu adalah bagian dari rezim Stalin yang kejam. Jika ia salat di salah satu sudut MGU pada waktu itu, entah siksaan apa yang akan diterimanya dari para interrogator Stalin. Yang jelas, ia pasti masuk daftar orang yang harus disirnakan dari muka bumi. Ayas salat dengan mata berkaca-kaca, betapa mahalnya kesempatan yang dilapangkan oleh Allah kepadanya. Ia bisa ruku dan sujud tanpa diancam dan tanpa diintimidasi. Ia bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan nyaman, dan di luar salju kembali turun ke bumi menjalankan titah Tuhan.